Karena demikian, jangan kita di saat kita salah-salah hidup, langkah ini salah kita gunakan. Kita lebih mempertuhankan harta benda, lebih mempertuhankan benda, lebih mempertuhankan keluarga, lebih mempertuhankan manusia ketimbang kita mempertuhankan Allah. Kenapa kita harus takut dengan kehidupan? Padahal takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, mulai dari azali sampai kita di alam rahim seorang ibu sudah ditentukan. Kenapa kita harus takut? Mestinya harus kita takut adalah kepada yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita takutkan. Maka oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Pertama sekali, mari saya sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada sampai sebuah umur yang berbahagianya karena beri kepada kita yang bersama, yaitu kesehatan baik jasmani ataupun rohani, sehingga oleh kitanya dapat menerima panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang. Selanjutnya salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru yang bersama Abu Syekh Imam Raja Masjid, dan yang ulun tuan hormati kepada seluruh para pengurus remaja masjid, dan yang ulun tuan muliakan kepada seluruh guru-guru ulun tuan Bandung, para jamaah, para umi-umi sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuku-tuku para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam oleh katanya tamu udip di atas muka Allah, hana tujuan yang pada hakikatnya selain daripada hakikat daripada akhir perjalanan hidup, yaitu akhir perjalanan hidup katanya, sehebat apapun katanya, semulia apapun katanya, akhir perjalanan adalah kematian. Maka sebelum perjalanan akhir itu tiba, maka perlu oleh katanya bersama mempersiapkan semua persiapan-persiapan yang kelak katanya akhir daripada akhir kehidupan. Di akhir perjalanan kehidupan, sehebat apapun kita, walaupun kita hidup dalam bergelimbang kemewahan, tetapi kemewahan itu tidak bisa kita bawa di akhir perjalanan hidup. Sejabatan hebat apapun yang kita miliki, yang kita sandangkan, di akhir perjalanan hidup, itu semua kita tinggalkan. Dulu pada saat kita hidup, kita memakai fasilitas ataupun kemewahan dunia. Tetapi pada akhir perjalanan hidup, semua kita diganti pakaian kita dengan kain kafan, dengan kain putih. Semewah apapun baju yang kita gunakan di masa hidup kita,
Sehebat apapun kendaraan yang kita miliki dalam kehidupan kita, tetapi ingat, pada akhir perjalanan hidup, kendaraan kita adalah ronda dan pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Miskinkah dia? Kayakah dia? Jabatankah dia? Pakaian yang sama menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebelum itu tiba, sebelum takdir kita menjemput kita, tidak memandang di mana kita berada, posisi apa yang kita sandang pada hari itu. Pada saat takdir kita sudah datang, maka siap atau tidak siap, kita harus berangkat, meninggalkan alam fana ini. Maka oleh karena demikian, pada saat kita berada di alam dunia ini, dengan konsep tujuan kembali kepada Allah, kita pun berangkat daripada Allah di alam azali. Semua kita bergantung di sana di hadapan Allah. Kita berjajaran di sana. Kemudian pelan-pelan Allah titipkan, kirimkan kita di alam azali kepada alam sulbi. Kemudian tak lama di alam sulbi kita dipindahkan ke alam rahim seorang ibu yang sangat mulia. Di sanalah kita ditimpa 4 bulan kita di alam kandungan. Pada saat kita dititihkan ke alam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita dititipkan di dalam rahim kandung seorang ibu. Di sana 4 bulan kita Allah perintahkan seorang malaikat. Sebagaimana termaktub di dalam kitab hadis matan arba'in, dijelaskan di situ. Pada 4 bulan kita berada di alam kandungan, Allah perintahkan seorang malaikat, wahai malaikat, datanglah ke si fulan. Maka datanglah malaikat. Kita prosesinya kita pada saat itu dalam setetes mani yang hina, Allah jadikan kepada segumpal darah. Kemudian Allah jadikan segumpal daging. Daging yang membentuk, yang membopok, tak bergerak tanpa ada apa-apa. Kemudian daging itu, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mentiupkan ruh. Maka yang arti daripada ruh itu tiupan, hembusan kalau kita lihat dalam beberapa kitab tasawuf. Apa arti ar-ruhun? Hembusan. Maka kalau kita tanya ruh itu di mana, nyawa itu di mana? Ya, di dalam tubuh. Tubuhnya di mana? Inilah. Maka tubuh ini menjadi sarang bagi ruh yang diantar oleh malaikat dari azali kepada tubuh manusia. Jadi yang dikatakan dengan diri kita di situ bukan diri ini tubuh. Tubuh ini adalah jisim, tempat bergantungnya ruh, tempat disimpannya ruh, karena ruh itu adalah alam yang gaib, alam yang tak nampak, maka butuh kepada alam yang gaib, yang nampak, yang disebut dengan jasad. Maka oleh karena demikian, murid-murid Tuhan menunggu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka oleh karena demikian, prosesi kedatangan kita ke alam dunia ini bukan kehendak apa yang kita inginkan, tetapi kita harus ikut apa kehendak yang ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena kita berangkat daripada Allah, hidup dengan Allah, dan kembali kepada Allah. Sehebat apapun kita. Maka setelah 4 bulan, malaikat mentiupkan ruh ke dalam segumpal daging itu, sepokok daging itu. Kemudian setelah ruh ditiup, baru kita melihat di alam kandungan janin atau sudah bisa bergerak. Lalu setelah ruh ditiup oleh malaikat itu, kemudian malaikat berpesan kepada kita pada saat itu. Apa pesannya? Ada yang mengatakan sebagaimana di dalam kata-kata orang tua-tua kita dulu, langkah rezeki putumun mawon. Langkah itu apa? Bagaimana kehidupan kita nantinya? Celakakah dia? Ataupun kita bahagia? Itu langkah. Maka oleh karena demikian, dalam kehidupan dunia ini, kita harus memperbaiki langkah kita. Kita harus bisa memperbaiki akhlak kita.
langkah kita supaya kita tercapai kepada harapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa harapan Allah? Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqul jinni wal insi illa liya'budullah." Tidak kuciptakan kalian hai jin dan manusia kecuali hanya satu, menyembahkan kepadaku, mempertauhidkan aku, mempertuhankan aku, mengesahkan aku. Maka oleh karena demikian, jangan kita di saat kita salah-salah hidup, langkah ini salah kita gunakan. Kita lebih mempertuhankan harta benda, lebih mempertuhankan keluarga, lebih mempertuhankan manusia ketimbang kita mempertuhankan Allah. Kenapa kita harus takut dengan kehidupan? Padahal takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, mulai dari azali sampai kita di alam rahim seorang ibu sudah ditentukan. Kenapa kita harus takut? Mestinya harus kita takut adalah kepada yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita takutkan. Maka oleh karena demikian, tunggu-tunggu para hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah rezeki putumun maut. Maut itu kita tidak tahu di mana maut kita. Walaupun kita masuk ke dalam ruang yang paling gelap, yang namun maut tidak bisa kita halangi. Maka oleh karena demikian, di sela-sela kehidupan kita, di penghujung kehidupan kita hari ini, kemudian kita dihadirkan ke alam dunia ini setelah 9 bulan pada umur ghalib alam kandungan, kita hadir ke alam nyata ini. Kita pun tak membawa apa-apa. Disambut oleh orang tua kita dengan kain tumpai, kata orang tua. Dibungkus kita tidak membawa apa-apanya. Kemudian setelah malaikat mengingatkan kita di alam kandungan, bahkan di dalam suatu pendapat yang lain di dalam kitab Tasawuf Jawa dikatakan, malaikat pun mau ingat kita di dalam alam kandungan. Apa dengan kita di alam kandungannya? Ma anta wa ma rabbuka. Siapa engkau dan siapa Tuhanmu? Diingatkan kembali kita pada saat itu. Wa ma anta wa ma nabiyuka. Siapa engkau dan siapa nabimu? Diingatkan pula kita. Dari alam azali kita diingatkan oleh para malaikat, kemudian di alam rahim kita diingatkan oleh malaikat, kemudian pada saat kita turun ke alam dunia ini disambut oleh orang tua laki kita juga dengan diingatkan. Apa diingatkan kita pada saat terlahir? Nah, kalau kita bapak-bapak bisa kita mereview kembali ke belakang pada saat anak kita lahir. Kita azan di telinga kanannya, kita iqamah di telinga kirinya. Membuktikan apa? Kita menyambut kedatangan seorang hamba Allah ke alam dunia ini dengan kalimah tauhid. Maka disunahkan bagi seorang ayah untuk mengazan di telinga kanannya dan mengiqamah di tangan kirinya, di telinga kirinya. Ini. Setelah dia meranjak remaja kita pada saat itu ataupun anak-anak kita, dia butuh juga bimbingan supaya dia tidak lupa terhadap hakikat kehidupannya. Visi misi kehidupan dia berangkat dari amalinya. Maka bimbingan ini yang disebut dengan butuh kepada seorang guru untuk tempat ditimpa, untuk diingatkan dia supaya dia tidak salah di dalam hidupnya pada saat dia kembali kepada Allah. Pada saat kita kembali kepada Allah. Nah, ini sebenarnya rentetan-rentetan ini selalu diingatkan dalam kehidupan kita, mulai daripada alam berangkat kita di alam azali sampai ke alam kandungan, sampai kita ke alam dunia ini. Maka oleh karena demikian, tunggu para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan ini, sebelum kita tiba akhir perjalanan hidup, apa yang mesti harus kita lakukan? Tidak ada lain. Seperti apa yang dikatakan Allah tadi. Sembahlah Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya. Sembahlah Allah dengan sempurna. Mempertuhankan Allah dengan seikhlasnya kita.
Ikhlas kita. Kenapa? Kunci di dalam sebuah ibadat kepada Allah, kalau memang ibadah itu sudah baik, maka baiklah ibadah-ibadah yang lain. Bahawa maka dianya ibadah itu adalah salat. Dimanapun kita berada, apapun bentuk kegiatan kita, apapun prosesi kehidupan kita, yang namun salat itu yang harus kita utamakan. Kenapa? Karena Syekh Imam Al-Mutawali Asy-Sya'rawi menyampaikan, menyaperlele katanya bersenanglah mudib, bertenang di dalam kehidupan, baik kebah-kebah semayang. Pakal katanya kadang-kadang di dalam kehidupan, galau dalam kehidupan, susah dalam kehidupan, gundah gelana di dalam kehidupan, padahal kehidupan kita ada Nabi Allah. Tapi pakan tenang, mungkin sembahyang kalau sempurna, kalau baik bak katanya. Maka nak pegah bagaimana cara kita solat yang baiknya. Setelah kita mempelajari ilmu-ilmu fikih, cara bagaimana syarat sah batalnya solat, bagaimana cara kita solat yang benar. Setelah kita memahami ilmu-ilmu fikihnya, yang dikatakan dengan solat berbeda dengan ibadat yang lainnya, kita mulai dengan takbiratul ihram, kita sudahi dengan salam, dengan syarat-syarat rukun yang tertentu. Nah, lalu bagaimana kita setelah itu selesai semua, kita memahami dalam ilmu fikih tata cara salatnya. Kemudian bagaimana kita implementasikan ibadah kita itu dengan Allah. Karena di dalam salat itu, oleh ulama-ulama tasawuf mengatakan, di situ tempat mujahadah kita dengan Allah di dalam salat. Tempat muraqabah kita dengan Allah di dalam salat. Tempat muhasabah kita di dalam salat. Ternyata salat itu adalah induk daripada ketentraman jiwa kita, ketentraman di dalam kehidupan kita. Maka perbaikilah salat. InsyaAllah amal-amal ibadah yang lainnya akan terseret juga ke dalam kebaikannya. Maka cerminan ibadat-ibadat yang lainnya itu adalah ada pada salatnya, bukan pada umrahnya. Maka di dalam kitab Al-Hikam karangan Athaillah Asy-Syikandari disebutkan, kita sering mengikuti hawa. Sering kita mengikuti hawa di dalam kehidupan kita. Nah, dipegah di dalam oleh Imam Asy'ari, oleh Imam Athaillah Asy-Syikandari di dalam kitab beliau, min alamatil itba'il hawa masari'ah ila nawafil. Daripada tanda-tanda katanya mengikuti hawa, bergegas bersegera-segera katanya melakukan ibadah sunat, memperbanyak ibadah sunat. Apakah salah? Tak salah dia. Tetapi kurang sedikit kita memperbaiki kemurnian salat wajib kita. Ingatlah pada saat salat sunat misalnya, ia bukan salah, bukan salah hukum dia. Tetapi di dalam kitab Al-Hikam lebih cinta kepada sunat sehingga tidak memperbaiki yang wajibnya. Salah satu nikalan wate salat di antara lain yang sampaikan, kita memperbaiki, mengikuti hawa. Salah satu mengikuti hawa kita adalah bersegera di dalam salat sunat, tetapi kita malas memperbaiki yang wajibnya. Ya. Contoh misalnya, kalau salat tarawih, menyobeno masjid sahlan. Moya waswate salat-salat Aidil Adha, Aidil Fitri, apakah salah? Tidak salah. Semua amal ibadah itu tidak salah. Bahkan untuk memperbagus dalam ibadah kita itu memperbanyak amalan sunatnya. Tetapi jangan kriminalisasikan kepada amal wajib. Salat yang diutamakan, tinggal hotel mati salat ilahi daya. Karena di dalam salat wajib itu, kenapa Allah wajibkan salat itu kepada kita? Yang pertama, dipegahlah kitab Hikam. Andai kata Allah hanya wajib sembahyang fardu 5 waktu kepada kita sang. Ini kepegahlah kitab Hikam. Bermalah-malah kita mu berdoa kita karena Allah gitu hamba. Maksud contoh,
Hana gepeikat wate sembahyang 50 wate li Allah Taala kepada gedayo. Sang bahantu undang, bahsatu undang, bahsatu undang. Dum gepeikat wate li Allah wate zuhur kamu pat, wate asar kamu jan, wate subuh kamu jan, wate isya kamu pat, mentang cit lagi gedayo berlambat-lambat. Kenapa Allah mengikatkan waktu kepada kita? Yang pertama, getepu oleh Allah Ta'ala, gemengerti keadaan hamba oleh Allah Ta'ala, maka Allah nepeikat wate kepada kutanya dengan kalimat wajib. Sebetulnya wajibnya gepu paksa ke dengan semayangan. Gepu wajib lima watenya sebetulnya gepu paksa semayang ke. Maka dalam akhikmatan dalam kitab hikam tersebut sampaikan takjub Allah, hirun ke Allah, syurga gebi, bayah getarik dengan bayah geseret dengan ranti dalam syurga. Dan dikata payah ke paksa sama yang wajib. Nah, maka hirun Allah Ta'ala kepada hamba, kata beliau, di dalam melaksanakan ibadah mesti harus dipaksa. Maka kenapa Allah terjadilah gepu wajib bak watai-watai yang tertentu? Jawabnya adalah supaya mudah lagi buat ibadat dan gepeluahlah merupakan nikmat, dua nikmat di dalam salat katanya 5 watai. Yang pertama, nikmat yang pertama adalah nepeluah watai li Allah. Menyahana nepeluah watai li Allah. Sungguh le katanya kadang-kadang kalang kabut di dalam ibadat. Dum watai gepeluah le katanya bukan abai-abai menan. Yang sabah nikmat dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala katanya, yang pertama Allah nepu luah watai. So, contoh sembahyang isya nepu luah watai dari awal pos sekian sampai pos sekian, kemudian watai maghrib dari huruf belum mentauro sampai sekian. Ya, tapi bayangkan andai kata waktunya tidak diikat dengan kalimat luah, maka sungguh tergepoh-gepoh katanya. Tahu bak kerja, tahu bak tugas, tahu bak pekerjaan, tergepoh-gepoh. Dan nikmat yang pertama dalam watai sembahyang katanya. Oleh yang kedua adalah katanya dengan dipaksa lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang, maka Allah akan siapkan syurga pahala bagi orang yang pebut. Maka oleh kerana demikian, urus-urus tuan, nunggu-nunggu para hadirin, umi-umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbaikilah salat supaya dengan salat ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disampaikan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ya, sebenarnya boleh lagi katanya untuk mangat tenang dalam kehidupan, perbaikilah salat dengan sebaik-baiknya. Jangan merasa dipaksa. Walaupun ada kalam di dalam kitab tersebut disampaikan, kita makna daripada wajib adalah paksaan. Andai kata Allah tidak mewajibkan kepada kita salat, sungguh kita abaikan terhadap salat tersebut. Sungguh kita yang bentruk sembahyangnya. Allah bahasa tu lebih-lebih dengan yang mukhauri ni kala. Dengar-dengar dah mukhauri pu pesta perkahwinan, pu pesta syukuran, selalu le katanya hampir kebanyakan katanya orangnya bahasa tu. Beda begah kebah lah. Beda begah hana dah sembahyang, beda begah dah tinggal sembahyang, bak memperlambat-lambat inilah. Ya. Maka walaupun demikian disampaikan dalam kitab tersebut, tapi kita harus bisa berusaha bagaimana kita bisa mengikat hubungan salat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu baiknya. Kenapa demikian? Karena di dalam salat tempat pertemuan kita yang pada hakikatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikalan wadadakeun inni wajjahtu wajhiya. Pertama wadadakeun usalli fardhal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ada dua kita pada saat berdiri. Kita zahir dan kita batin. Kita zahir sekali digerakkan tangan Allahu Akbar, batin kita, ruh kita bagaimana? Yang hakikat diri kita itu adalah sebenarnya kita adalah ruh diri kita. Bukan jasad yang kita banggakan urangnya. Bukan jasad yang kita pandang hari ini. Jasad yang kena bah bagi kedanya nekalan watirada urang hamba Allah wataka meninggal jasad ke kebah keluarga roh ucok oleh malaikat. Yang tangisan le kedanya keluarga Allah dah tangis kepada jasad yang kaku di depan mata kita. Itu yang kita tangiskan. Tetapi kita tidak tangiskan kepada roh kita yang sudah dibawa oleh malaikat bagaimana keadaannya. Itulah kita yang sebenarnya kita.
Bukan kita yang duduk seperti ini, tapi kita apa yang ada di dalam diri ini jasad. Perbaikilah itu kita sendiri. Salah satunya adalah memperbaiki salat dengan baik sampai kepada ruh kita. Pada saat kita katakan di dalam Allahu Akbar, kita takbiratul ihram. Nah, kita menghadap Allah, tubuh kita menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Kemudian ruh kita ke mana akan menghadapnya? Nah, yang menghadap rumah, ni tengah datang jemaah. Nah, yang menghadap kepada anai walok, nah yang menghadap bulan, nah yang menghadap bulan. Lalu kalau demikian tata cara salat kita, bagaimana cara menenteramkan hati kita? Maka dalam kitab Iyanah, Bina Salah Tuan sampaikan, la tasihul ibadah illal bi khusyuk, tidak sahlah salat kecuali dengan khusyuk. Minimal. Dia pegah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Minimal hebatnya berkhusyuk dalam sembahyang dia. Yang pertama, bahawa dia kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, lun me hadapan lun ya Allah, wajah lun ya Allah, hadapan lun ya Allah. Ya, kepada diri hadapan lun ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Yang padahal engkau telah menciptakan langit dan bumi kepada kami. Maka diri yang penuh dengan noda, diri yang penuh dengan dosa, diri yang penuh dengan keabai-abaian, maka menghadap kepada engkau ya Allah. Sama dengan hinan mujahadah engkau. Mujahadah katanya dengan Allah, maka pada saat hati yang udep dan pada saat ibadat, pikiran akal kita yang hidup dalam salat tanpa terasa, begitu nyaman kita di dalam salat. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah. Nah, yang kedua ni pegah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua kahaik bak tapu kucuk bak tempat yang lain berat kadang-kadang dengar ada kucuk iptung leh lain dengar ada kucuk iptung leh lain. Minimal pegang bak leh tempatnya. Yang pertama awak takut inni wajhtu wajhiya, dan yang kedua awak takut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada engkau kami menyembah. Ya Allah, kepada engkau kami minta pertolongan. Membantu ya Allah lun dalam ibadat ya Allah. Lepu gadah ya Allah weh dalam hati lun. Menyedum kau usia lunnya ya Allah 40 ton 50 ton ya Allah dalam dendram sit dengan sembahyang pajan silom ya Allah dendram lun. Punya di sela-sela umulunnya kali 50 ton yang akan siap-siap dijemput oleh malaikat yang siap-siap akan kembali ke dalam makbarah lun ya Allah. Galam sit berdendam hati lun pajan cit ya Allah. Bermula mujahadah lagi dalam semalam, dalam sembahyang. Pada mujahadah di dalam sujud. Ni hinan paling dekat katanya dengan Allah di dalam sujud. Di mana tempat posisi yang paling tinggi yang kita muliakan, yang kita agungkan, yaitu dahi dan kepala kita serabah. Kita rebahkan ke tempat yang paling rendah, di tempat yang paling sehina-hinanya, di tempat dipijak-pijak. Kepala yang paling mulia pada hari ini kita jatuhkan ke tempat sebawah-bawahnya. Di situlah kita bermujahadah dengan Allah. Oh, dan nak tambah masa dan nak ke subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Gurung-gurungnya lega, Dan nak tambah halam jut, tambah haju. Melakai ba Allah Taala ya Allah. Mujahid. Bak sujud Allah hinan yang paling dekat katanya dengan Allah, bak sujud. Bak bentuk seorang hamba, hinan posisi seorang hamba bersungkur di hadapan Allah. Klik. Dalam arti kata baik klik yang je kepada sembahyang. Arti kata haji meresapi kehidupan kita, meresapi kita dekat dengan Allah. Rasul pernah berkata di sela-sela Rasulullah wafat, ya Allah, orangnya lon dekat dengan dron ya Allah, dia pegah tiga kibat umat lon tengah ya Allah. Segelam lon dua bak dron ya Allah, seolam nyawang lon dicok oleh malaikat Israel ya Allah. Dia pegah tiga kibat umat lon tengah. Hai Muhammad baik dah gundah le kata umat kata lon ngendi hanaje Maka perbaikilah salat, karena dalam salat itulah tempat kita bermujahadah, tempat kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memperbaiki, kemudian yang ketiga yang mesti harus kita kuatkan kekhusyukan kita pada tahiyat akhir.
pada dakul le tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dehinan bahawa kita seorang umat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertingat. Maka oleh karena demikian berat tunggu untuk le katanya tak khusyuk hati dalam ibadat berat. Karena syaitan hana watai yang renggang daripada katanya. Syaitan hana watai yang istirahat baji. Syaitan hana watai yang sunyi baji. Hana dia hana dengar ji. Selain daripada tugasnya selalu membuhu-buhukan, mengwas-waskan hati manusia di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munya katanya na dengu. Munya katanya na istirahat. Iblis syaitannya hana istirahat ji. Sampai-sampai dihembuh-hembuh kepada katanya. Berat. Maka Allah mengerti sih keadaan katanya hamba. Tetapi berusahalah untuk selalu dia memperbaiki amal ibadah. Paling tidak awak tak kaini plung ate dah lain kembali lah. Awak tak dengar ada baca misal contoh ini. Inni wajatu wajhiya lillazi fataras kai plung ate dah lain. Nyan kembali lah. Menya dalam tarikah apa. Dalam doa-doa orang-orang ahli tasawuf, ya. Doa ahli tarikah. Untuk doa agaknya ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kalau mungkin yang kalian dalam buku tarikat selalu yang diiringi ilahi anta maqsudi, ya Allah kepada engkau kami tuju, dan bukan kepada yang lain ya Allah. Kami hidup di dunia ini ya Allah hanya sebuah perantaraan di antara kehidupan kami dengan kematian. Maka udiplah yang tujuan kepada Allah, mati pun tujuan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan di dalam pendapat yang lain. Salah sirah wali Allah perempuan Rabi'ah Adawiyah yang melantunkan doa-doa syairnya yaitu ilahi anta maqsudi. Walaupun sama pendapat sampaikan lagi, tetapi para ulama-ulama tahu selalu mengatakan ilahi anta maqsudi. Bawalah ke dalam zikir kita setelah salat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, keridaan dron ya Allah yang kamu harap ya Allah. Ridha dron yang kamu harap dalam hidupnya ya Allah. Tanpa ridha dron ya Allah, apa artinya kami hidup ya Allah? Karena hidup hanya sebentar. Kelak pada saat kami kembali menghadap kepada Engkau, apa yang akan kami sampaikan kepada Engkau ya Allah? Maka seringlah kita membaca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini, berikanlah kepadaku ya Allah keampunanmu, a'tini mahabbataka, sehingga kami lebih cinta kepada Engkau, wa ma'rifatak, dan kami lebih mengenal dekat dengan Engkau. Inilah doa-doa para ahli-ahli tasawuf. Setiap dia amal ibadah, setiap dia berzikir kepada Allah untuk salah satu memperbaiki kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat hanyalah sebuah tuntunan kita, kewajiban kita mesti harus kita lakukan. Kemudian ibadat-ibadat yang lainnya, ibadat tasawuf, ibadat-ibadat yang lainnya untuk selalu membimbing, mendidik jiwa kita, hati kita lebih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, tunggu-tunggu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan kita kembali dengan Allah dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gedanya udip dengan Allah, mati pula dengan Allah di bawah inna salati, bahwa legedanya selalu junjung perintah. Salah satunya perintah yang mesti harus kita jaga betul-betul yaitu salat. Hana arti nunggu dia pulang pergi umrah nunggu punya sembahyang hana beres lah. Hana arti lagi dia nunggu karenanya modal utama lagi dia dalam tauhid. Perbaikilah salat pelan-pelan. Insya-Allah dengan banyak begitu mendatangkan ilmu pengetahuan tata cara salat. Secara hukum fikih mungkin sudah semuanya kita pahami semua. Yang jika batal sembahyang mungkin semuanya. Tetapi bagaimana kita menentramkan ibadah salat itu dengan ruh kita, dengan diri kita, maka perbaikilah dengan dengan ilmu-ilmu tasawufnya. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Mungkin dalam waktu yang singkatnya yang dapat kita ambil kesimpulan singkat bahawa di sela-sela kehidupan kita yang di ujung senja ini,
banyak-banyaklah kita memperbaiki amal ibadah. Karena kita datang daripada Allah dan kita pun harus hidup dengan Allah. Minallah billah ilallah, dan kita kelak akan kembali kepada Allah. Salah satu untuk supaya tentram kita dalam kehidupan kita, perbaiki salat kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh Mutawalli Al-Ashi. Perbaiki ibadah salat wajib kita. Yang mudah-mudahan dengan ketentraman kita, melekat kita dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, semakin hari semakin kita nyaman dengan Allah, semakin tentram kita dengan Allah, dan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir perjalanan kita kembali kepadanya dengan husnul khatimah. Dan kita juga berharap keluarga kita juga sama, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Sehebat apapun yang kita usahakan, semaksimal apapun yang kita rencanakan, ingin memperbaiki kehidupan, tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Di samping kita berikhtiar dan berusaha, teruslah kita memohon pertolongan kepada Allah untuk selalu dibimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita, lebih-lebih di sela-sela kehidupan yang serba modernisasi hari ini, yang menjadi HP menjadi tolak ukur dalam kehidupan hari ini, yang menjadi rusak kehidupan mental anak-anak kita di saat kita melihat salah menggunakan HP-nya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dibimbing menjadi anak-anak kita yang baik. Harapan kita pada saat kita kembali kepada Allah, kita ingin tidak banyak mengharap kepada keluarga, anak, istri kita, dan suami kita, selain pada saat kita kembali kepada Allah akan menuntun lisan kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah harapan kita. Tuku-tuku para hadirin, dengan tausiah singkat pada subuh yang berbahagia ini, mungkin banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan. Walaupun demikian, kami sebagai hamba yang dhaif, hamba yang masih jauh daripada kesempurnaan, memohon maaf kepada guru-guru Ban Bandung ada kecupaan, kesalahan dalam penyampaian tausiah singkat sanyo. Dan andai kata kesalahan dengan Allah, kami juga mohon keampunan Allah dengan rahman rahimnya diampuni kita semua. Dan saya juga memohon kemaafan daripada tuku-tuku sekalian, supaya kita dalam hidup dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan dosa. Akhirnya segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kehidupan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah tidak memisahkan antara kita dengan kebaikan kita, tidak memisahkan antara kita dengan amal ibadah kita, tidak memisahkan kita dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kubur yang menunggu kita menjadi tempat istirahat kita yang terakhir, yang nyaman, damai, dan menjadi sebuah lubang daripada kebun syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.